yang terjadi begitu banyak masalah-masalah yang ada di sekitar kita, dan itu berupa penyakit. Contoh, maksudnya saya pengen brainstorming dulu supaya ibu-ibu paham bahwa kenapa kita harus back to nature. Contoh, semua wanita yang dulu zaman saya masih kajian-kajian offline ya, sekarang belum, itu ibu sekalian, kalau saya tanya ke mereka dan mereka menanyakan perihal tentang masalah reproduksi mereka, mulai dari gangguan menstruasi, mulai dari katakanlah PCO, tumor, kista, segala macam, ya, masalah kewanitaan secara umum, baik menstruasinya tadi ada tumor segala macam, maka pertanyaan saya cuma satu, apakah Anda rutin mengkonsumsi tepung terigu? Itu pertanyaan saya. Jawabannya iya. Sebagian besar mereka bilang makan tiap hari apa? Saya nggak, jarang makan dok, gitu kan. Saya jarang makan nasi, tapi apa? Ngebakso, iya, mie ayam, iya, kan gitu loh. Kan terigu semua tuh. Dia nggak makan, cuma masalahnya apa? Dok, itu kan makanan kelaziman, itu kan makanan orang zaman sekarang. Iya betul, tapi mak bapak kita zaman dulu tidak makan terigu. Anda tahu singkong? Singkong bukan gluten loh, non gluten dia. Singkong itu non gluten loh. Beda ceritanya dengan terigu. Terigu bukan produk lokal kita. Indonesia nggak ada terigunya. Kita kenalnya apa? Singkong, umbi, kan gitu. Ya, ada jagung. Itu semua non gluten dan semua itu tidak bikin masalah ke tubuh. Ya, ketika kita rutin mengkonsumsinya. Ini pagi, siang, malam bakso, mie ayam, bakso, mie ayam, bakso, dan semua produk tepung. Apalagi udah kasih tepung plus juga dengan salah satu produk yang bisa membuat dopamin itu naik seketika ya, dia membuat perasaan kita tuh high gitu kan, seperti orang kayak narkoba gitu kan, dan itu bisa diambil katakanlah atau bisa diwujudkan fisiologis seperti itu dengan cara mengkonsumsi gula. Jadi Anda bayangkan tepung sama gula tuh, bayangin kayak apa ceritanya tuh. Dan yang terjadi ya sudah, lihat aja bagaimana terjadi masifnya, nanti saya jelaskan bagaimana cara solusi kita dengan itu semua. Masifnya penyakit-penyakit kewanitaan dan masifnya kondisi-kondisi namanya adrenal fatigue, dikit-dikit lemes, habis makan, makanan sejatinya energi, tapi pertanyaan habis makan kok nggak berenergi, berarti ada salah kan makanan kan? Atau tubuhnya nggak mampu mengolah kan gitu loh. Ya, habis makan harusnya dia bertenaga karena dalam makanan ada protein, ada karbohidrat, ada mineral, vitamin segala macam. Tapi justru ketika habis dia makan kayak orang puasa sudah jelang-jelang berbuka puasa itu lemes ya. Berarti kan ada yang masalah tuh dari apa dimakan, dan tubuhnya juga masalah. Kenapa? Salah satunya tingginya karbohidrat yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga apa? Nah, ini saya kasih ilustrasi begini saja. Ya. Di Jepang, kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, biar ibu-ibu bisa menerapkan konsep ini sebenarnya, dan ini mudah sekali sebenarnya. Ada di Jepang itu kan ada KRL. KRL itu ada petugas pengatur penumpang. Saya pernah bikin tulisan ini, ya. Petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Kalau pagi-pagi lagi peak hour, ya, peak hour-nya Jepang itu petugas itu ngedorongin semua penumpang masuk ke dalam kereta listrik tadi atau KRL tadi. Itu kerjaannya dia. Nah, dalam tubuh kita analogi itu saya pakai. Petugas itu namanya insulin. Ya, penumpang itu namanya glukosa. Oke? Anda bayangkan, petugas cuma satu ngedorongin orang seabrek-abrek. Apa yang terjadi? Lama-lama petugasnya kan bermasalah. Capean dia kan? Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang begitulah. Karena glukosa yang masuk kebanyakan, petugas sudah tidak mampu lagi mengatasinya, maka sekarang kondisi diabetes itu bukan disebut lagi dengan peningkatan kadar gula darah yang meningkat dalam darah saja, tapi sensitivitas insulin yang menurun, alias petugasnya yang kecapean. Gitu loh. Petugasnya yang kecapean. Maka solusinya gimana dengan itu semua? Ya, kita harus ambil solusi. Solusinya apa? Petugasnya diistirahatkan, penumpangnya dikurangi. Paham ya? Petugas diistirahatkan, penumpangnya dikurangi. Dengan cara apa? Banyak caranya sebenarnya. Atau memperbaiki sensitivitas si petugas tadi. Supaya apa? Supaya dia bisa kerja lebih kuat lagi, katakanlah mendorong penumpang. Tentunya dengan kadar penumpang yang sama, tapi kemampuan kerja si petugas ini bisa kuat. Yang pertama, kalau ngurangi penumpang gimana? Ya udah dipuasain gitu. Ya, dipuasain.
Jadi salah satu fungsi puasa itu mengurangi gula yang masuk kan sebenarnya kan. Maka kalau Ramadan, katakanlah kita yang dekat-dekat lagi Ramadan ini nggak beda dengan 11 bulan yang di luar Ramadan ya, waktu buka misalkan dia berlebihan dengan gula yang masuk, sama nanti akhirnya ujung-ujungnya maghrib sama isya dan tarawihnya pasti akan ngantuk. Kenapa? Capek petugasnya. Sampai situ ya. Nah, ini juga bisa Anda terapkan dalam rumah tangga kita misalkan. Contoh mungkin, kalau Anda di rumah misalkan masih ada gula pasir, kan itu kan penumpang. Penumpang. Coba gula pasirnya itu di stop atau kalau bisa di take out from your home lah gitu kan, dikeluarkan dari rumah Anda. Terus gantinya apa dok? Jangan pakai gula buatan pula. Jangan pakai katakanlah gula sintetik seperti aspartam pula atau asesulfam. Bukan itu yang saya maksud, tapi carilah gula-gula alami. Misalkan ada madu, ada gula kelapa, ada gula aren, ada gula singkong gitu kan. Atau bisa juga pakai stevia, itu bisa salah satunya. Ya, nah salah satu. Jadi cara kita untuk mengurangi penumpang yang masuk tadi. Kenapa kita sekarang masalah dan ini semua? Karena memang kita nggak ngerti lagi apa yang dimakan gitu loh. Ya, karbohidratnya makanannya itu over karbo. Ya, karbonya tinggi dan karbo olahan, miskin serat, miskin vitamin, miskin nutrisi. Yang terjadi apa? Kecapean, Pak, Bu. Itunya petugas yang tadi itu.